Baik, selamat datang lagi untuk adik-adik yang akan mengikuti sesi konseling kelompok. Nah, pada sesi ini kakak sudah lihat dari hasil kuesioner yang sudah diberikan saat bimbingan kelompok tadi, bahwa ternyata teridentifikasi adik-adik itu memiliki permasalahan dalam mengenal ataupun memahami terkait perencanaan karir. Nah, untuk itu kakak izin mengkonfirmasi permasalahannya. Untuk adik sendiri permasalahannya terkait kurang memahami diri ya, berarti belum mengetahui hobi dan juga potensi untuk dirinya sendiri. Nah, untuk selanjutnya juga kurang lebih sama, dan yang di pojok itu belum bisa merencanakan program kerja ataupun masih kebingungan terkait hal apa saja yang harus dipersiapkan. Benar? Oke. Mungkin kita akan bahas satu persatu di sini ya, kenapa kalian memiliki permasalahan tersebut. Setelah kakak lihat dari hasil kuesionernya, kalian memiliki permasalahan tersebut karena bersumber dari hal utama yang belum kalian kuasai, yaitu kalian belum menguasai terkait memahami diri dan juga lingkungannya. Nah, hal ini sesuai dengan indikator yang sudah dari tadi kakak jelaskan, bahwa memahami diri menjadi hal utama yang harus kalian kuasai karena kalian perlu mengetahui diri kalian sendiri. Nah, apabila kalian sudah mengetahui diri kalian sendiri, selanjutnya kalian akan bisa untuk merancang program kerja apa saja yang kalian butuhkan. Nah, hal ini juga selaras dengan teori yang kakak gunakan, yaitu teori dari John Holland, yang dari kegiatan sebelumnya juga sudah kakak jelaskan bahwa teori ini mengajarkan kita untuk mengetahui karakteristik dari diri kita sendiri. Nah, untuk karakteristik ini tuh dikenal sebagai karakteristik Riaseks. Nah, Riaseks itu yang pertama ada realistik, R-nya realistik, kemudian I-nya investigatif, A-nya artistik, S-nya sosial, E-nya enterprising, dan C-nya konvensional. Oke, mungkin kakak jelaskan dari awal dulu ya terkait realistik itu apa. Nah, realistik itu biasanya orang-orang yang realistis terhadap hidupnya. Biasanya mereka akan memilih untuk menjadi tentara, polisi, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang real dilihat seperti itu. Lalu ada investigatif. Investigatif ini seseorang yang lebih suka untuk belajar, lebih suka untuk mencari sesuatu ataupun mencari tahu sesuatu. Nah, biasanya dia akan lebih cenderung ke pekerjaan sebagai dokter ataupun perawat ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memang sekiranya memerlukan berpikir lebih keras. Lalu ada artistik. Nah, yang dimana artistik sendiri di sini bisa kita samakan dengan art. Nah, berarti art itu kan anak-anak seni ya. Jadi sebagian besar anak-anak di sini akan bekerja sebagai seorang seniman ataupun yang biasa kita lihat sekarang adalah fotografer. Nah, itu bisa saja. Kemudian ada sosial, yang dimana seseorang yang memiliki tipe kepribadian sosial ini akan lebih sering untuk hidup bersosial, suka membantu dan juga yang lain-lain. Nah, biasanya mereka bisa menjadi seorang guru karena kita lihat seorang guru adalah seseorang yang mengabdikan kehidupannya untuk dunia pendidikan, dan juga bisa sebagai seorang konselor. Nah, seorang konselor itu juga salah satu gambaran mungkin nantinya kakak sendiri bisa menjadi seorang konselor. Nah, kemudian juga ada enterprising, yang dimana ini akan berkaitan dengan usaha ataupun dunia keusahawan. Bisa saja nanti seorang tersebut menjadi seorang pengusaha. Dan juga konvensional. Nah, konvensional ini dia bisa mengikuti semua pekerjaan. Jadi bisa saja dia menjadi sekretaris ataupun menjadi pegawai-pegawai yang bisa melakukan semuanya seperti itu. Oke, mungkin dari teori ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan adik-adik, bisa membuka kembali pengertian adik-adik terkait perencanaan karir, sehingga permasalahan yang tadi kakak sampaikan terkait permasalahan memahami diri sendiri dan juga permasalahan dalam membuat program kerja itu bisa terselesaikan. Nah, kenapa bisa terselesaikan? Karena setidaknya kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari karakteristik kepribadian kalian seperti itu. Nah, untuk itu apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak. Untuk tipe-tipe kepribadiannya sudah jelas? Sudah. Nah, karena di sini kan jurusan farmasi ya. Kira-kira untuk farmasi itu seperti apa tipe kepribadiannya? Seseorang yang masuk farmasi tipe kepribadiannya seperti apa? Yang investigatif kah atau yang artistik?
Kalau investigatif itu dia lebih suka berpikir, kalau yang artistik itu dia lebih ke arah seni. Yang pertama ya, yang investigatif ya. Oke, berarti setidaknya kalian sudah bisa membedakan sesuai dengan pekerjaan yang mungkin sekarang sudah kalian rencanakan untuk nantinya terjadi, seperti itu ya. Oke, karena di sini kita keterbatasan waktu, selanjutnya karena kakak akan melanjutkan ke sesi konseling individu. Sekali lagi kakak akan membagikan kuesioner, yang dimana nanti kuesionernya akan kakak gunakan sebagai acuan untuk memanggil satu orang di antara kalian untuk masuk ke konseling individu. Untuk itu bisa dikerjakan ya. Baik, untuk waktu pengerjaannya hanya 1 menit, jadi bisa dijawab secara singkat. Baik, jika sudah selesai bisa dikumpulkan. Oke, setelah semua kuesioner ini terkumpul, selanjutnya kakak analisis dan dimohon untuk menunggu hasilnya karena kita selanjutnya akan melaksanakan sesi konseling individu. Nah, untuk itu sesi kali ini bisa kakak akhiri. Terima kasih semuanya.